Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bayu Haji dari kelas 1A Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Tangerang Raya. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai hukum Islam ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud yang memiliki arti al-mashqat, kesulitan atau keinginan, dan al-taqat, kesanggupan dan kemampuan. Pengertian secara etimologi yaitu pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan suatu yang sulit. Sedangkan pengertian secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah, sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang maktu, agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Di sini ada fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad sendiri diantaranya adalah al-ruju, kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, al-ihya, kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan kesemangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Al-inabah, pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihati oleh ulama terdahulu dan memungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Yang berikutnya ada rukun ijtihad. Yang pertama al-waqi, yaitu adanya kasus yang terjadi atau yang diperkirakan akan terjadi yang tidak diterangkan oleh nas. Mujtahid, istilah dengan mencari tahu hukum-hukum syariat yang bersifat amali. Yang terakhir ada dalil syara' untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fi'il. Berikutnya ada syarat mujtahid, mengetahui Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam premier sebagai fondasi dasar hukum Islam. Seorang mujtahid harus mengetahui Al-Quran secara mendalam. Yang kedua adalah mengetahui asbab al-nuzul, mengetahui sebab turunnya ayat, termasuk dalam salah satu syarat mengetahui Al-Quran secara komprehensif, bukan hanya pada tataran teks, tetapi juga akan mengetahui secara sosio-psikologis. Yang ketiga, mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh. Ini dimaksudkan agar seorang mujtahid jangan sampai berpegang pada suatu hadis yang sudah jelas dihapus hukumnya dan tidak boleh dipergunakan. Berikutnya adalah mengetahui asbab al-wurud hadis. Syarat ini sama dengan seorang mujtahid seharusnya mengetahui asbab al-nuzul, yakni mengetahui setiap kondisi, situasi, dan fokus hadis tersebut muncul. Berikutnya mengetahui bahasa Arab. Seorang mujtahid wajib mengetahui bahasa Arab dalam rangka agar penguasaannya pada objek kajian lebih mendalam, karena teks otoritatif Islam menggunakan bahasa Arab. Berikutnya mengetahui tempat-tempat ijma. Harus mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama sehingga tidak terjerumus dalam memberikan fatwa yang berpertentangan dengan hasil ijma. Yang berikutnya mengetahui ushul fikih, suatu ilmu yang telah diciptakan oleh para fuqaha untuk meletakkan kaidah-kaidah dan cara untuk mengambil istinbat hukum dari nas dan mencocokkan cara pengambilan hukum yang tidak ada nas hukumnya. Berikutnya mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Seorang mujtahid harus mengetahui tentang keadaan zaman masyarakat, problem, aliran ideologi, politik, dan agamanya, serta mengenal sejauh mana interaksi saling mempengaruhi antara masyarakat tersebut. Yang terakhir, bersifat adil dan takwa. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan oleh mujtahid benar-benar proporsional karena memiliki sifat adil, jauh dari kepentingan politik dan istinbat hukumnya. Cukup sekian dari saya mengenai hukum ijtihad. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.